Halo teman-teman, saya doakan kita semua sehat-sehat ya, amin. Oke, hari ini kita mau belajar lagi binary bot. Rule-nya seperti yang di depan teman-teman nih. Kita anggap rule-nya seperti ini nih. Volatility-nya V10, volatility 10 ya. Kita di kontrak higher lower ya. Barrier offset-nya 0,343. Ini saya sudah testing di Smart Trader tadi. Return profitnya sekitar 15%. Nah kita pakai rule-nya rule candle teman-teman. Rule candle. Kita pakai C2 C1 ya. Nih, C2 itu candle before, candle sebelum candle yang sekarang. C1 itu candle after, candle ya candle yang sekarang gitu ya. Candle yang sekarang. Kita langsung buka chartnya ya. Nih, di sini ada chart. Oke, ini time frame-nya 1 menit ya. Saya ambil contoh 1 menit. Nah, misalnya kayak di sini ya, misalnya ya. Di apa nih? Candle yang ini. Yang sekarang aja deh. Ini kan candle before-nya ini. Ini candle after-nya. Jadi, candle yang sedang berjalan gitu ya. Jadi, kita akan buka posisi tepat di pergantian candle. Dia langsung ngecek candle before, artinya candle ke 1, 2, 3. Ini candle ketiga. Kita sebutin C2 deh. C2. Ya. Yang di setelahnya, sebelah kanannya adalah C1. Ya. Kalau C1-nya lebih besar, candlenya dari ujung ke ujung, bukan bodinya doang ya, tapi semua dari ujung ekor ke ujung ekor bawah gitu. Dari high ke low-nya ya. High ke low-nya lebih besar daripada si candle sebelumnya, maka dia open posisi. Tapi kalau dia lebih kecil, tidak open posisi. Nah, gitu ya. Jadi anggaplah kita punya rule seperti itu. Bagaimana cara mengimplementasikan ke bot XML. Jadi kita hanya open posisi jika terbentuk candle yang bukan bodinya. Panjang keseluruhan candle lebih panjang daripada candle sebelumnya. Ya. Jadi volatility-nya makin besar gitu. Anggapan kita seperti itu ya. Volatility-nya makin besar dan kita ngikutin warna candle yang paling terakhir, teman-teman. Gitu. Warna candle paling terakhir. Jadi, teorinya gini. C2 itu candle before-nya. C1 itu candle setelah C2, candle after-nya. C2, panjang C2 harus lebih kecil daripada panjang C1, atau dengan kata lain C1, panjang C1 itu harus lebih panjang, harus lebih besar daripada C2. Dengan asumsi seperti ini. Yang tadi candlenya segini, ya, volatility-nya kecil, tiba-tiba di candle yang ini dia membesar, volatility-nya makin melebar. Ada apa nih gitu? Kita anggap seperti itu. Oh, dengan volatility makin melebar ini berarti marketnya semakin aktif nih, lagi aktif. Maka kita masuk open posisi ya. Dan ini bukan saran atau rekomendasi trading ya. Ini contoh trading ya. Contoh rule. Mungkin ada teman-teman yang berpikiran atau punya rule mirip-mirip seperti ini. Bagaimana mengimplementasikan ke bot XML. Tujuan dari video ini seperti itu ya, teman-teman ya. Bukan mengharuskan atau menyarankan atau merekomendasikan ini loh caranya yang benar tadi, bukan ya, teman-teman, bukan. Nah, anggaplah rule-nya C1 itu harus lebih besar daripada C2-nya. Nah, lalu open posisinya mau higher atau lower? Ngikutin C1-nya. Kalau C1-nya green atau berwarna hijau, dia higher. Kalau C1-nya red, dia lower. Higher-nya dengan barriernya minus 0,343, lower-nya dengan plus 0,343 barriernya. Jelas ya? Sini ya. Kita samakan dulu rule-nya seperti ini. Oke, sekarang kita ke platformnya bot XML-nya, binary.bot. Jadi ini kan belum pergantian candle. Nanti pada saat pergantian candle, dia ngecek apakah candle yang ini lebih besar daripada candle yang ini. Kalau tidak, nggak open posisi. Tapi kalau lebih besar, dia open posisi berdasarkan warna candle yang ini. Sesimpel itu ya. Oke, kita close. Kita bersihkan. Sintetik
Kita pakai volatility 10 teman-teman sebagai contoh ya. 10 rise fall diganti higher lower. Oke. Ticknya 5, saya pakai tick 5. Nah, offsetnya nanti ada, saya isi dulu deh, 0,343 gini. Nah, sekarang kita butuh kita nggak tahu robot mau buka posisi higher atau lower ya. Jadi jangan buat rule di blok 2 dulu, tapi di rule pertama dengan cara looping while true pakai time, pakai run after, pakai 2 second karena ini kan volatility 10 index yang satu ticknya bernilai 2 second. Nah, sekarang dia ngecek. Kita bikin variabel ini ya. Nih, supaya mempermudah. Apa ya nyebutnya ya? Candle 2 length. Candle 2 length sama candle 1 length. Kita set di sini. Kita hitung candle yang kedua. Candle kedua itu artinya pada saat kita pergantian candle, dia indeksnya ketiga. Kan kita open posisi di candle 1 nih. Ya. Dia candle 1 itu C1 kita itu yang candle 2, C2 itu adalah ya candle 3. Sebenarnya begitu. Jadi candle 2 pengurangan. High dikurang low-nya. High-nya itu kita ambil dari sini, teman-teman. Kok low? High dikurang. Nah, from N-nya from N2 ya. Ini Ctrl C, Ctrl V. High dikurang low. Dapatlah panjang candle C2. Ini yang ketiga. Nah, kita duplicate aja. Kita dapatkan C1-nya, C setelahnya. Yaitu kalau indeksnya itu jadi array kedua. Oh, ini belum keganti ya. 3 gitu. Oke. Udah dapat nih candlenya. Sekarang kita nentuin ini. Nah, ini kan udah dapat C2, C1. Sekarang kita tentukan ini. C1 harus lebih besar daripada C2 atau C2 harus lebih kecil daripada C1, sama saja. If pakai equals ini, kita pakai lebih kecil, C2 ambil dari sini, C1 ambil dari sini. Nah, seperti ini kan C2 lebih kecil daripada C1. Nih, C2 lebih kecil daripada C1 ya. Jika seperti itu, kita siap open posisi. Jika tidak, abaikan, kita nggak akan open posisi. Nah, kita siap open posisi nih jika candlenya lebih panjang, yang candle terakhirnya, candle kedua sebelum terakhir sih. Nah, kita lihat lagi, kita taruh if lagi, kita lihat apakah dia green. Nah, green itu artinya close-nya itu di atas open ya. Kalau red, close-nya itu di bawah open. Ciri-cirinya itu. Berarti kita pakai ini, teman-teman. Kita ambil dari sini, duplicate. Ini saya hapus, delete aja, delete. Saya copy dari sini, duplicate dari sini. Saya ambil close-nya nih, close yang ke candle kedua ya, artinya kan candle baru terbentuk candle 1. Acuan kita 2 dan 3. Nah, close-nya ini duplicate aja di sini. Bandingkan sama dengan open-nya. Close-nya harus di lebih besar. Kalau close-nya lebih besar atau di atas open, berarti dia green. Bisa dipastikan dia green. Karena dia green, saya ingin ada variabel perintah ya. Apa ya? Comment. Salah, rename. Comment. Oke. Set
comment perintahnya saya mau higher. Oke, ini. Kalau green, higher. Oke. Else if duplicate, yang tadinya close-nya di atas rubah jadi di bawah. Artinya saya mau candle-nya merah nih. Kalau candle-nya merah, saya set comment jadi lower. Oke. Udah sesimpel ini teman-teman. Hati-hati, jangan lupa breakout of loop-nya. Kalau sudah ketemu perintahnya harus apa, ya keluar dari looping ini karena kan sudah tahu perintahnya. Lalu di sini bikin percabangan, jangan lupa. Di sini. Jika dicek komennya apa? Jika komennya higher, maka ini. Jika bukan higher ya berarti lower lah ya. Kita duplicate ini, taruhkan sini. Nah, bedanya apa? Di sini offset kalau higher, offsetnya minus. Di sini ganti minus. Kalau lower, offsetnya plus. Nih, lower, offsetnya plus. Jadi biarin aja sini. Ini ganti 0,343. Ini 0,343 ini saya testing ya di Smart Trader, return profitnya sekitar 15%, which is it's okay buat saya gitu. Tapi kalau teman-teman mau angka lain pun boleh, nggak masalah. Oke, selanjutnya ini kita duplikat aja dari sini. Ini kita hapus, ini kita hapus. Jika komennya higher ya purchase higher, jika komennya lower ya purchase lower. Udah selesai teman-teman, sesimpel ini. Nah, udah jadi nih ya. Dari C2 C1 kita ambil panjangnya. Oke, itu di sini. Ini blok ini dan blok ini. Ya. Kita bandingkan apakah C2 lebih kecil daripada C1 di sini, blok ini. Lalu kita cek kalau green, kalau C1-nya green, ya dia open higher. Ini, jika green dia higher. Jika red, dia lower. Nah, ini lower. Oke, setelah didapat keputusan, dia breakout of loop. Nah, dia tentukan barriernya. Jika higher, barriernya minus, ambil yang ini. Jika lower, barriernya plus. Nah, lanjut masuk ke blok 2. Jika higher, ya purchase higher. Jika lower, purchase lower. Udah sesimpel ini teman-teman. Sekarang kita running sambil kita open chartnya. Ini 1 menit bukan ya? Iya, 1 menit volatility 10 ini. Volatility 10. Kita belum pasang awal candle ya. Ada yang kelupaan kah? Oh iya betul. Kita belum pasang awal candle teman-teman. Nah, oke, ini udah running ya. Sebenarnya udah running ini rule-nya. Dia ngecek posisi ini C2 kita, ini C3, ini C1, ini C2. Bodinya C1 lebih besar daripada bukan body, panjangnya lebih besar. Dia open posisi berdasarkan warna C1 ini. Karena dia merah, dia put. Nah, dia buka put semua. Nah, sekarang nanti bagaimana caranya kita hanya open posisi saat awal pergantian candle saja. Kalau ini kan kapanpun dia selesai kontrak dia akan buka posisi lagi terus-terusan gitu ya. Nah, saya stop. Jadi ini sebenarnya rule-nya sudah jalan. Cuma belum saat open candle saja. Caranya adalah dengan cara ada yang namanya kita bikin variable temporary open time. Biasa saya sebut tem OT. Cuma ini untuk mempermudah teman-teman yang di luar negeri juga, apa itu tem OT? Temporary open time. Set temporary open time. Misalnya di mana ya?
di sini ya. Temporary open time adalah waktu yang sekarang. Ini saya duplikat dari sini. Di sini open time from N 1 yang terbaru, yang candle paling baru. Nah, dicek di sini. Taruhnya if-nya, pengecekannya di sini. Jika temporary open time-nya, ini duplikat, tidak sama dengan yang temporary sekarang, ini duplikat, maka itu artinya candle baru. Karena candle baru, ini semua masukin ke sini. Tak. Nah, semudah itu ya. Membuat triggernya itu hanya bekerja di candle baru saja, Nah, dengan begitu, nah saya kasih di sini supaya teman-teman paham juga. New candle. Nah, setiap ada candle baru dia munculin new candle ini. Nah, oke, sekarang kita coba running ya teman-teman ya. Kita coba running sambil buka si chartnya. Nah, chartnya di sini ini belum open posisi, dia nunggu awal pergantian candle kali ini karena kita sudah tambahkan filter open di awal pergantian candle. Kalau tadi kan open terus ya. Nah, kita nunggu di ini candle. Harusnya muncul new candle. Nah, setelah muncul new candle, dia periksa apakah panjang candlenya lebih panjang daripada candle sebelumnya. Kalau iya, dia open posisi. Kalau tidak, dia atau lebih pendek, dia tidak open posisi. Ini sih kelihatannya masih lebih pendek. Nah, ini nggak tahu, kayaknya sih masih lebih pendek ya. Nah, ini udah lebih panjang nih. Harusnya di open posisi nih di new candle nanti. Ini kan lebih di ujung high low-nya. Ini high low-nya sekian. Nah, ini new candle. Dia harusnya buka posisi put ya, karena ini merah. Gitu. Dia buka posisi put. Ya. Begitu teman-teman kira-kira penjelasannya. Oke, jadi yang ini volatility 10 higher lower, ini bariernya saya tentukan dengan di Smart Trader, teman-teman testing dengan acuan C2 C1. Seperti penjelasan saya, C1 harus lebih besar daripada C2. Kalau C1-nya green ya higher, kalau C1-nya red lower, seperti itu. Dan teman-teman boleh bebas, boleh di awal candle doang atau terus-terusan open posisi, itu juga boleh juga, jadi bebas. Jadi silakan teman-teman download, nanti modifikasi sesuai kebutuhan teman-teman. Ini kan belum ada martinya, silakan tambahkan. Belum ada take profit stop loss, silakan tambahkan. Atau ada filter lain, ada filter digit kah, ada filter warna candle lain kah, dan seterusnya. Oke, semoga ilmu ini berguna, semoga contoh rule ini juga berguna. Ini contoh rule ya teman-teman, bukan rekomendasi atau saran gitu. Oke, terima kasih sudah mau belajar binary bot bersama saya. Setiap hari kita akan belajar jam 7 malam waktu Indonesia Barat ya teman-teman. Sampai jumpa besok lagi. Saya Koko Riko pamit, salam sehat, salam sukses, amin. Nah, ini open posisi berikutnya ya teman-teman ya. Di candle ini kan di detik 0, menit 00, ini menit 1. Nah, seperti itu. Dia 1 menit sekali open gitu. Kalau terpenuhi syaratnya yang tadi C1 lebih besar pada C2 gitu. Oke, thank you, bye bye.